Bayangin ya, setelah sekian lama sekolah, kuliah, akhirnya kamu diterima kerja. Hari itu datang juga. Notifikasi masuk ke HP kamu. Gaji sudah ditransfer. Rasanya campur aduk. Senang, bangga, pengen langsung traktir temen, pengen beli barang yang dari dulu masuk wishlist. Tapi, hati-hati. Kalau nggak diatur, gaji pertama bisa lenyap dalam hitungan hari. Nah, di video ini, gue bakal kasih tahu cara atur gaji pertamamu, biar bukan cuma numpang lewat, tapi bisa jadi pondasi keuangan yang kuat. Jadi, simak sampai habis ya. Jujur aja, banyak orang waktu gajian pertama itu kayak lagi mabok kemenangan. Ada yang langsung beli HP baru, ada yang traktir satu geng, ada juga yang langsung liburan. Tapi setelah itu, habis. Dan bulan depan, stres lagi karena duit udah tipis sebelum tanggal tua. Padahal, kalau dari gaji pertama aja kita udah bisa disiplin, itu jadi fondasi buat keuangan sehat ke depannya. Nah, sekarang gue mau kasih step by step yang gampang banget kamu ikutin, bahkan kalau gajimu masih UMR sekalipun. Pertama, jangan pernah anggap gaji kamu itu angka kotor. Misal kamu digaji 5 juta, tapi setelah dipotong BPJS, pajak, atau cicilan koperasi, ternyata yang masuk rekening cuma 4,5 juta. Nah, itu yang disebut gaji bersih. Jadi, step pertama, catat dulu angka real yang benar-benar kamu terima. Karena kalau salah dari sini, ngatur sisanya juga bakal berantakan. Setelah tahu angka real, langkah berikutnya, bagi gaji dengan metode yang gampang. Gue kasih contoh, rumus 50-30-20. 50% kebutuhan, makan, transportasi, kos, listrik, internet. 30% lifestyle, nongkrong, belanja, self-reward. 20% tabungan investasi, buat dana darurat, tabungan, atau mulai investasi kecil-kecilan. Kalau gaji kamu 4,5 juta tadi, 2,25 juta buat kebutuhan pokok, 1,35 juta buat lifestyle, 900.000 buat tabungan investasi. Tapi ingat, ini fleksibel. Kalau kamu masih tinggal sama orang tua, otomatis pos kebutuhan bisa dipangkas, dan tabungan bisa lebih gede. Jangan kebalik ya, baru kerja udah all out di lifestyle. Itu jebakan Batman. Ini kesalahan paling sering. Orang mikir tabungan nanti aja kalau ada sisa. Masalahnya, biasanya nggak pernah ada sisa. Jadi prinsipnya, bayar diri sendiri terlebih dahulu. Begitu gajian, langsung pisahin tabungan atau investasi. Minimal buka rekening tabungan terpisah khusus nabung. Jadi kamu nggak tergoda buat tarik terus. Dana darurat itu kayak pelampung di kapal. Kamu nggak akan sadar butuh, sampai benar-benar kejadian. Target awal, kumpulin 3 kali pengeluaran bulanan. Misal, biaya hidup kamu 3 juta, berarti target dana darurat minimal 9 juta. Caranya? Nabung rutin tiap bulan. Jangan nunggu ada sisa, tapi memang sengaja dialokasiin. Gaji pertama emang pantas dirayain, boleh banget self-reward. Tapi ingat, self-reward itu secukupnya. Misal, kamu alokasiin maksimal 10% dari gaji pertama buat hadiah ke diri sendiri. Jangan sampai self-reward berubah jadi self-destruction. Karena kalau setiap bulan hadiah, ujung-ujungnya kamu nggak punya tabungan. Setelah dana darurat mulai aman, kamu bisa pelan-pelan belajar investasi. Nggak usah langsung gede. Bahkan dengan 100.000 aja sekarang udah bisa investasi reksadana atau nabung emas. Ingat, investasi bukan buat cepat kaya, tapi buat melindungi nilai uang kamu dari inflasi. Semakin cepat mulai, semakin enak nanti. Intinya gini, gaji pertama itu bukan cuma tentang angka, tapi tentang membangun kebiasaan. Kalau dari awal kamu udah disiplin, nanti makin naik gaji, makin gampang. Kalau dari awal udah bocor, naik gaji berapapun tetap bocor. Percuma. Jadi bukan gaji kecil atau besar yang bikin kamu aman, tapi cara kamu ngatur duitnya. Sekarang, coba kamu ingat lagi, gaji pertama kamu udah kamu atur dengan baik, atau udah habis buat traktiran aja?
Kalau kamu baru mau mulai kerja, pastikan langkah pertama keuanganmu udah benar dari sekarang.